triwulan satu sejauh ini. Ya, jadi memang kalau umpamanya stok membaik ya, tapi permintaan tidak naik di bulan Ramadan akibat daya beli masyarakat yang lemah, ya mungkin harga dan ketersediaan tapi kan karena daya belinya melemah ya, terpuruk, ya lemah, apalagi mengantisipasi kenaikan tarif listrik PLN di bulan yang sama ya. CEO Kapten Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Thomas Trikasih Lembong, mengkritik pasar beras saat ini sedang kacau balau. Tom menilai kondisi itu disebabkan kebijakan bansos pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024. Ia mengatakan kondisi pasar beras di Indonesia lagi kacau balau, dan itu kalau ditanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat bulan pemilu terkait bansos. Menurut Tom, kebijakan bansos jelang pemilu telah menguras 1,3 juta ton stok beras di Bulog. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan. Tapi hemat saya, Mas Leo, banyak retorika pemerintah itu mengabaikan satu hal yang sangat sederhana, ya, yaitu guyuran bansos besar-besaran di bulan-bulan menjelang pemilu. Ya, jadi secara statistik hampir pasti itu punya dampak kepada stok dan ketersediaan beras dalam negeri, ya, karena kalau kita lihat dari timingnya, ya, jadi guyuran bansos termasuk ke beras itu terjadi di beberapa bulan menjelang saat ini. Lebih lanjut, Tom menilai mahalnya harga beras saat ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Ia lalu menyinggung terkait kebijakan publik yang saat ini malah dipolitisasi. Kalau kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain. Jadi itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan terlalu dipolitisasi. Tom berharap pemerintah bisa segera mengurus keperluan masyarakat. Ia khawatir sibuknya pejabat dengan politik menghambat upaya-upaya preventif yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Baru kita bicara faktor-faktor multi bulan atau multi tahun, ya, kurangnya persiapan menghadapi kondisi saat ini, ya, dan itu memang bagi saya mencerminkan bahwa roda-roda pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Ya, mungkin menteri-menteri dan bahkan pejabat-pejabat dan birokrasi itu beberapa bulan terakhir saking sibuknya berpolitik, akhirnya banyak urusan keperluan masyarakat justru tidak terurus, ya. Terutama tentunya yang paling kelihatan adalah masalah beras ini. Baik. Ia berasumsi pejabat sekarang lagi sibuk menjadi pemadam kebakaran soal beras. Jadi berapa kapasitas pemerintah yang masih tersisa untuk persiapan jelang Ramadan misalnya. Sementara itu, menanggapi pemerintah yang membahas program makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Tom mengatakan pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui diskusi yang lebih teknokratis. Selain itu, Tom mengatakan pembahasan kebijakan itu harus berdasarkan data dan fakta. Kebijakan seperti nutrisi itu sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik. Di samping 3,1 juta ton impor tahun lalu, ya, yang dialokasikan, kan juga dari data yang saya lihat ada 430.000 ton yang masuk di hanya bulan Januari saja. Betul. Ya. Dan kelihatannya itu sebagian sudah mulai digelontorkan ke pasar, ya, tapi tidak, atau saat ini belum efektif untuk meredam harga. Ya. Satu lagi, Mas Leo, ya, yang sering kurang diperhatikan, ya, pengamat maupun pemerintah maupun ya kita semua, ya, selalu bicara harga, dan stok, ya, tapi kurang bicarakan kualitas. Ia enggan menilai etis atau tidaknya pemerintah membahas program salah satu capres ketika penghitungan KPU masih berlangsung. Ia lebih memilih membandingkan program makan siang gratis Prabowo Gibran dengan program peningkatan nutrisi ala Anies Mohaimin. Misalnya, gagasan Anies Mohaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang berlimpah yang diolah menjadi sumber protein yang lebih cocok buat masyarakat, mengingat negara kepulauan, negara kelautan. Sulit ditebak, ya, Mas Leo. Jadi data yang kami dapat itu menunjukkan justru kebalikannya. Ya, di banyak daerah-daerah itu harga masih tinggi dan
bahkan berpotensi masih naik ya. Tapi kan kita harus melihat secara agregat ya, kita harus lihat secara komprehensif ya. Nah itu yang hemat saya selama ini masih belum ada data yang komprehensif ya, yang transparan benar-benar secara nasional ya. Dan soal Ramadan ya, di satu sisi memang secara tradisi ya, secara konsumsi meningkat ya. Di lain sisi kita lihat banyak tanda-tanda bahwa daya beli masyarakat beberapa bulan ini merosot, ya kan, tercermin juga di konsumsi yang lemah ya dalam pertumbuhan ekonomi.